Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi mengajak masing-masing kita yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan bersinar, sehingga kehidupan kita akan memancarkan akan kasih Tuhan. Setiap teladan yang Kristus sudah berikan untuk kita, biarlah kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kebenaran yang kita sudah jalankan itu akan menjadi suatu hal yang baik, akan menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga orang lain akan menikmati itu di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga akan merasakan akan kasih Kristus itu. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tuhan bersukacita untuk mencurahkan berkat. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 32 ayat 38 dan 41. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Kasih Kristus bagi anak-anaknya begitu lembut dan kuat, dan itu lebih kuat daripada kematian, karena dia mati untuk mendapatkan keselamatan kita dan untuk menjadikan kita satu dengan dia, satu secara mistik dan abadi. Begitu kuatnya kasihnya, sehingga kasih itu mengendalikan semua kuasanya dan menggunakan sumber daya surgawi yang luas dalam melakukan kebaikan bagi umatnya. Itu tanpa adanya perubahan atau bayangan perubahan yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ya, jadi kasih Kristus bagi anak-anaknya begitu lembut dan kuat. Ya, dia sudah memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Biarlah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Teladan yang dia sudah berikan untuk kita, biarlah kita mau doakan itu dengan sepenuh hati kita, sehingga kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan sangat bersukacita untuk mencurahkan berkat-Nya bagi masing-masing kita. Bila mana kita mau ya datang kepada Kristus, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus, maka Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk menjalankan ya kehidupan kita hari demi hari. Karena Yesus mati untuk mendapatkan keselamatan kita dan untuk menjadikan kita satu dengan Dia. Ya, jadi pada saat kita melakukan setiap pekerjaan kita, melakukan setiap pelayanan kita, apapun itu yang kita lakukan, kita kembali lagi mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bila mana kita menghadapi tantangan, rintangan di dalam kehidupan kita, ya kita harus percaya bahwa Tuhan kita sudah melewati itu semua. Dia sudah menang. Ya. Dia sudah menjalani kehidupannya sebagaimana kita. Ya, kehidupan yang keras yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Biarlah juga kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan, meskipun dosa telah ada selama berabad-abad, mencoba untuk menentang kasih ini dan menghalangi alirannya ke bumi. Kasih masih mengalir deras kepada mereka yang untuknya Kristus mati. Tuhan mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya. Tetapi Dia tidak memberikan mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Kasih karunia adalah atribut yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya. Kasih
dikirim untuk mencari kita. Tuhan bersuka cita menganugerahkan karena kasih karunia kepada semua orang yang lapar dan haus akan itu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Ini ditulis di dalam Testimony to Ministries halaman 519. Ya, jadi kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang kita tidak bisa ukur dengan apapun. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada masing-masing kita untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menjalankan itu dengan penuh ketulusan kita, dengan penuh kerendahan hati kita. Ya, karena Kristus sudah menjadi teladan kita di atas dunia ini. Kita tahu bersama bahwa Kristus sudah hidup 30 tahun di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria. Di situ dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Dia melakukan itu karena dia tahu bahwa dia akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia, bagi dunia ini. Ya, sehingga dia mempunyai beban di dalam kehidupannya, beban yang sangat berat. Tetapi dia harus menjalani itu di dalam kehidupannya, sehingga dia akan memberikan kepada setiap umatnya suatu teladan yang sempurna yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, kita penuh dengan dosa, tapi Tuhan mau membantu kita untuk melakukan setiap teladannya yang Dia sudah berikan untuk kita. Walaupun tidak sempurna mungkin, tetapi dengan usaha kita, dengan apa yang kita miliki, kita dapat lakukan itu. Maka Tuhanlah yang akan menyempurnakan itu. Ya, seringkali kita berpikir di dalam kehidupan kita, apakah saya sanggup melakukan apa yang Yesus lakukan pada saat Dia berada di dunia? Apakah saya akan diberikan kekuatan pada saat saya akan melangkah? Tantangan demi tantangan itu akan datang menghampiri kita. Badai itu akan datang menerpa kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, Yesus ditolak, banyak orang-orang yang membencinya, sampai keluarganya pun menolak Dia. Karena mereka yang hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka pun tidak percaya. Banyak orang-orang yang tidak mau menerima akan kebenaran Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka menentang, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita akan memberikan kita kesanggupan bila mana kita mau datang, menyerahkan semuanya di bawah kaki salibnya. Maka disitulah kita akan diberikan kekuatan. Dikatakan kasih masih mengalir deras kepada mereka yang untuknya Kristus mati. Tuhan mengasihi para malaikatnya yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya. Tetapi Dia tidak memberikan mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Kasih karunia adalah atribut yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Ya, jadi kita manusia berdosa ini, ya, sebenarnya kita tidak layak. Tetapi bagaimana Yesus sudah melayakkan masing-masing kita untuk menerima akan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Biarlah kita dapat menjadi saluran berkat kepada setiap umat-umat Tuhan. Ya, dikatakan biarlah kita dapat bersinar sebagaimana sinar kemuliaan Tuhan itu bersinar atas Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Dan juga di sini dikatakan, ya, dikatakan kita tidak mencarinya, kasih dikirim untuk mencari kita. Tuhan bersuka cita menganugerahkan kasih karunia kepada semua orang yang lapar dan haus akan itu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Ya, biarlah kita mau terus menjadikan kehidupan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, terang yang kita pancarkan yaitu dengan setiap karakter kita, dengan buah-buah dari setiap
kehidupan kita. Biarlah buah-buah itu akan dapat dinikmati oleh setiap orang. Ya, pada saat Yesus berjalan di atas dunia ini, pada saat dia berada di dunia ini, ya walaupun banyak tantangan yang dia hadapi, kembali lagi dia selalu menyerahkan itu kepada Bapaknya yang di surga. Pada saat dia merasa bahwa kehidupannya dia tidak sanggup lagi untuk menjalaninya, dia selalu pergi di suatu tempat. Di tempat yang sunyi, di alam terbuka. Disitulah bagaimana Yesus berbicara kepada Bapaknya. Sehingga Bapaknya memberikan dia kesanggupan, memberikan dia kekuatan untuk terus melangkah dari hari ke hari. Ya, pada saat detik-detik Yesus ingin ditangkap, ya dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan penuh tangisan sehingga air matanya itu mengeluarkan darah. Dia memohon kepada Bapaknya supaya cawan ini berlalu daripadanya. Tetapi Yesus kembali lagi, Bapak biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan Yesus harus meminum cawan kepahitan itu. Dia harus disalibkan. Dia harus menanggung dosa umat manusia. Tapi bagaimana Tuhan kita memberikan suatu kesempatan, memberikan kita melihat bagaimana Yesus menang di atas kematiannya, dan dia bangkit. Disitulah kemenangan yang dia dapatkan, bahwa dia sudah menang dari segala sesuatu di atas dunia ini. Pada saat dia bangkit, kita tahu bahwa setan lari terbirit-birit. Mereka tidak menyadari bahwa anak Tuhan itu akan bangkit. Sehingga mereka lari ketakutan. Karena Yesus telah menang atas dosa umat manusia. Dan Yesus hidup kembali bersama dengan murid-muridnya, mencurahkan akan Roh Kudus itu kepada mereka. Sehingga murid-muridnya kembali mereka dikumpulkan, sehingga mereka mendapatkan suatu pengertian, sehingga mereka dapat diberikan hikmat untuk mengerti akan misi Yesus di atas dunia ini. Sehingga kembali lagi mereka bersatu untuk menyampaikan akan kebenaran dimanapun mereka berada. Sehingga pada saat murid-muridnya menyampaikan kebenaran itu, ya banyak tantangan juga yang mereka hadapi. Tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka jalankan ini bukan pekerjaan mereka, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka lakukan itu dengan penuh sukacita. Mereka lakukan itu karena mereka tahu bahwa Tuhan akan memimpin mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka pun dapat menjalankan itu dengan penuh kedamaian. Inilah bagaimana nasihat firman Tuhan kembali menguatkan kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini untuk mempersiapkan akan diri kita. Biarlah setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita, biarlah kita dapat pergunakan itu untuk kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, karena berkat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi biarlah kita dapat membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka juga akan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan, meskipun dosa telah ada selama berabad-abad, mencoba untuk menentang kasih ini dan menghalangi alirannya ke bumi, kasih masih mengalir deras kepada mereka yang untuknya Kristus mati. Ya, jadi kasih itu ya masih mengalir mengalir cukup deras untuk supaya kita dapat salurkan itu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan itu, yang memberikan kita kesanggupan dan kekuatan untuk kita menghadapi kehidupan kita hari demi hari. Ya, Tuhan sangat bersukacita menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang lapar dan haus. Dan disitulah kita akan menerima bagaimana kasih itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih yang kita tidak pernah ukur dengan apapun. Yang Dia akan berikan untuk kita, dan biarlah kita dapat menyambut itu di dalam kehidupan kita masing-masing.
Ya dikatakan, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Biarlah kita dapat menjadi umat-umat Tuhan. Ya, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Inilah janji Tuhan, janji yang pastinya Dia akan tepati untuk kita. Ya, walaupun kita hidup di dunia yang fana, hidup di dunia yang penuh dengan dosa, tetapi pengharapan Tuhan itu akan menjadi bagian kita, sehingga kita pun akan menjadi anak-anaknya, sehingga kita pun dapat mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa di dalam setiap karakter yang kita tunjukkan kepada dunia, akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, akan banyak orang yang akan membenci kita, tetapi kita harus terus mengandalkan Tuhan. Disitulah kita akan penuh dengan kedamaian. Disitulah kita akan menjalani dengan penuh sukacita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk menjadikan Dia pedoman kita, untuk menjadikan Dia teladan di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita boleh menjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mau mengandalkan Dia, kita terus mau ya menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita pun akan mendapatkan upah itu. Ya, walaupun ya pada saat ini ya banyak yang akan kita hadapi, yang akan kita lewati. Ya, tapi biarlah kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan saja. Dia akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, biarlah kita dapat bersinar dimanapun kita berada. Biarlah kita dapat menghasilkan buah-buah kebaikan itu, sehingga orang lain akan melihat dan mereka juga akan merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.